Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Firdaus Alamanta dari kelas 2E DTD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum alarm kebakaran. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Proteus untuk praktikumannya. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Alat yang diperlukan ialah Arduino Uno R3, flame sensor, LED green, LED red, LED yellow, LM016L, logistate, gas sensor, PCF 8574, dan sounder. Jadi saya akan menjelaskan pertama di sini untuk sensor dari flame sensor ini. Jadi ini berguna untuk mendeteksi adanya sebuah api. Di mana sudah dijelaskan di sini, flame sensor atau sensor api merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi nyala api dengan menggunakan sensor infrared sebagai transducer dalam mendeteksi nyala apinya. Lalu yang kedua, di sini saya juga menggunakan gas sensor. Berarti di sini itu bisa membaca. Di sini untuk mengembangkannya dapat ditambahkan sensor asap atau sensor gas metana agar lebih kompleks sehingga tidak hanya mendeteksi nyala apinya, tetapi juga gas yang muncul ketika terjadi kebakaran. Jadi mendeteksi suatu asap atau gas yang bocor di suatu ruangan. Seperti contohnya di ruangan dapur yang paling kebanyakan terjadi suatu kebakaran. Lalu di sini yang pertama saya akan bahas dari input digital ini. Di sini di pin 4 saya sambungkan ke LED green. Lalu di sini di pin 5 saya sambungkan ke LED yellow. Selanjutnya di sini saya pin 6 sambungkan ke LED merah. Selanjutnya di sini pin 7 saya sambungkan ke soldernya. Pin 8 saya sambungkan ke out dari gas sensor. 9 saya sambungkan ke out flame sensor. Di sini untuk groundnya kita sambungkan ke sesama ground dari kedua sensor ini, lalu disambungkan ke ground. Oke. Di sini untuk VCC-nya saya sambungkan ke VCC gas sensor, selanjutnya disambungkan ke power. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini untuk soldernya ini kita sambungkan ke ground juga. Jadi seperti itu. Lalu di sini input dari analog ini, dari input A5 ini kita sambungkan ke sebelah sini ke PCF 8574. Lalu di sini A4 nya kita sambungkan ke yang nomor 15. Di sini kita beri power untuk output pin 123. Lalu di sini pin 456 kita sambungkan ke LCD. Dari LCD pin 456 juga. Terus di sini 10, 11, 12 kita sambungkan ke 14, 13. 10, 11, 12. Ya, 12. Ini 14, 13, 12 dan 11 di sini. Jadi yang nyambung itu ada 9, 10, 11 dan 12. Di sini 11, 12, 13, 14 untuk di LCD-nya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke Arduino-nya. Di sini yang pertama kalian harus menginstal Liquid Crystal. Pertama, masuk ke Manage Libraries.
Lalu kalian cari di sini, tunggu lagi loading, liquid crystal. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, jadi kalian install saja terlebih dahulu. Selanjutnya klik OK karena saya sudah menginstal. Nah, di sini flame, integer flame di sini kan tadi di kaki 9. Ini sudah saya presentasikan di simulasinya. MK2 ini gas sensor di 8. Oke, betul. Integer bus ini untuk ke soundurnya 7 dan 6 ini untuk ke lampu red, lampu berwarna merahnya LED yellow 5. Lalu di sini LED green 4. Setelah itu di sini ada inisialisasi LCD. Di sini ada LCD init berfungsi untuk LCD init. Nah, ini LCD init adalah inisialisasi untuk LCD yang kita gunakan. Apabila tidak kita tuliskan, maka ketika kita upload program tidak akan ada respon apapun. Lalu selanjutnya ada LCD backlight, yaitu berguna untuk mengaktifkan cahaya pada LCD. Apabila tidak kita berikan kode tersebut, maka LCD akan gelap walaupun ada data yang ditampilkan. Lalu di sini ada pin mode, flame-nya ini flame sensor ini sebagai input, sensor gas sebagai input, bus sebagai outputnya, karena ini akan mengeluarkan suatu bunyi alarm. Di sini LED-nya juga sebagai output, menampilkan cahaya. Di sini juga output LED yellow-nya, LED green juga output. Lalu di sini integer fs ini saya singkat flame sensor sama dengan digital read flame, digital read flame. Oke, di sini MQ ini untuk sensor gasnya. Di sini digital read MQ2. Di sini ada seleksi kondisi apabila flame sensor sama dengan 1 dan gas sensor sama dengan 1, maka di sini akan timbul peringatan terdeteksi kebakaran. Lalu dengan delay 100. Lalu di sini ada flame sensor 0 atau sensor api 0, sensor gas 1, maka akan mendeteksi ada gas atau asap. Nah, di sini ada lagi, jika sensor apinya 1 dan sensor gasnya 0, maka mendeteksi ada api. Selanjutnya di sini, jika tidak ada suatu kejadian di suatu ruangan, maka akan menampilkan rumah aman dari api dan asap dengan nilai 500. Jika sudah, kita klik centang ini. Nah, selanjutnya kita export filenya. Lalu kita masuk ke Proteusnya lagi. Nah, di sini kita masukkan data file yang sudah diekspor tadi. Kita pergi ke program file. Di sini masukkan data yang sudah diekspor tadi.
klik open, lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan data dari flame sensornya di sini. Ini akan dapat ketika kalian mendownload library dari Proteus. Dan untuk flame sensor pasti dapat. Untuk kita langsung open. Oke. Di sini kita masukkan untuk sensor gasnya atau sensor asap. Kita klik open, klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita simulasikan. Di sini apabila tidak terjadi suatu kejadian yang membahayakan atau ada api dan asap, maka lampu berwarna hijau menandakan rumah aman dari asap, dan LCD akan menampilkannya rumah aman dari api dan asap. Selanjutnya jika ada api, maka lampu kuning akan memberi peringatan di sini bahwa adanya api di suatu ruangan. Selanjutnya jika gasnya jika di sini terdeteksi gas, maka lampu kuning juga memberi peringatan bahwa ada gas atau asap. Selanjutnya jika ada gas atau asap dan juga adanya api, maka akan terdeteksi kebakaran. Oke, jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.